Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul kali ini yang kita bahas adalah perilaku konsumen pada sebuah bidang usaha di sini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perilaku konsumen, jadi kita ambil dulu dari segmen konsumennya. Konsumen adalah pihak yang menggunakan produk baik barang dan ataupun jasa yang dipasarkan. Nah, konsumen itu terdiri menjadi dua aspek nih, konsumen personal dan konsumen organisasional, di mana perilaku konsumen itu adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan. Jadi sikap reaktif ya di sini ya terhadap itu adalah perilaku konsumen. Nah, misalnya kita makan itu kan pedes itu kan, kok pedes ya, emang kita makannya sambal, kalau kita makannya gula ya manis gitu kan. Tapi itu kan nggak seperti itu. Tapi ada bilang, ini saya pakai kok nggak enak ya. Tapi ada bilang, enak sekali nih. Nah, akhirnya kan dari ucapan itu nanti kan dia akan ngobrol ke teman-temannya, oh ini makan di sini enak nih, di restoran ini enak, bisa kayak gitu. Nah, mengapa harus belajar perilaku konsumen di sini? Nanti munculnya ke aspek nilai kepuasan sih di sini nanti. Jadi konsumen merupakan titik sentral perhatian pemasaran. Nah, ada namanya perkembangan perdagangan yang saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Ini ada nilai manfaat menurut Mowen tahun 1995. Yang pertama adalah membantu manajer mengambil keputusan. Terus yang kedua, memberi pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Yang ketiga adalah membantu konsumen membuat keputusan pembelian. Dan yang keempat adalah membantu dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Nah, implikasi dari manajerial dari perilaku konsumen kita bisa ambil dari 5 aspek di sini ya. Yang pertama adalah mendefinisikan dan mensegmentasi pasar. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan dan keinginan dari segmen pasar. Yang ketiga, mengevaluasi strategi pemasaran. Yang keempat, menilai perilaku konsumen di masa yang akan datang. Dan kelima adalah mengembangkan strategi yang didasarkan pada kebutuhan, sikap, dan persepsi konsumen. Ini contoh implikasi manajerial dari perilaku konsumen. Terus model perilaku konsumennya kita bisa lihat dari alurnya di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari konsumen individual, terus ada pengaruh lingkungan, penerapan perilaku konsumen pada strategi pemasaran di sini, nanti kan akan mengerucut atau merujuk pada pembuatan keputusan konsumen. Karena dan dilihat dari pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternalnya, penerapan perilaku konsumen pada strategi pemasarannya baru masuk ke tanggapan konsumen, di mana di tanggapan konsumen ini bisa menjadi feedback atau umpan balik bagi konsumen atau evaluasi pasca pembelian, nanti akan muncul di sini, atau bisa menjadi umpan balik bagi pemasar. Ini model perilaku dari konsumen. Nah, contoh pertanyaan strategi pemasaran yang dijawab oleh peneliti perilaku konsumen, di sini konsumen seperti apa yang akan membeli produk atau merek kita. Nah, seperti apa sih konsumen kita? Apa yang membedakan mereka dengan konsumen yang tidak membeli? Kriteria apa yang digunakan konsumen untuk memutuskan produk dan apa yang akan mereka beli? Dan faktor apa yang mempengaruhi konsumen mengambil keputusan pembelian ini? Macam-macam yang ada kembangkan lagi untuk meneliti sebagai media strategi pemasaran ya. Terus perilaku konsumen di masa yang akan datang, ini kita bisa melakukan proses prediksi di awal ya, melalui dari kebutuhan, persepsi, sikap, gaya hidup, dan demografis. Nah, contohnya ada sekelompok orang yang berpendapatan tinggi, gaya hidupnya mewah, pendapatan tinggi, menyukai peralatan rumah tangga misal TV, sofa, perabot, dan lain-lain yang berwarna lembut. Ini adalah prediksi masa depan. Atau ada juga orang gamer yang dia suka gini. Atau ada juga yang main overclock tapi dia mainnya di old school. Ada juga dia youtuber tapi tidak suka dengan main tripod kamera, atau dia pengen di faceless gitu kan. Ada juga seperti itu. Ya, kita harus melakukan proses prediksi di sini. Nah, pengambilan keputusan konsumen di sini
kita bisa lihat dari proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen adalah upaya pembuatan keputusan oleh konsumen untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia meliputi waktu, uang, usaha, dan energi dalam rangka pemecahan masalah sini. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen kita bisa lihat dari alurnya di sini ya, pengenalan masalah atau kebutuhan dan keinginan, lalu pencarian berbagai informasi, dan kemudian diteruskan dengan evaluasi berbagai alternatif merek atau produk, terus memilih pemilihan atas merek produk untuk dibeli, dan mengevaluasi pasca pembelian. Di sini akan diumpan balik ke atas lagi untuk pengenalan masalah di sini. Ini proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh konsumen menurut dari Angel tahun 1995, ini kita bisa dari internal dan eksternal, dari faktor individual dan faktor lingkungan. Di mana di faktor individual atau internal meliputi dari sumber daya konsumen, waktu, uang, dan perhatian di sini. Kalau di faktor lingkungan dan eksternal adalah budaya di sini atau culture-nya seperti apa. Terus di faktor keterlibatan dan motivasi ini juga akan dilihat di faktor-faktor internal. Terus di sini ada kelompok referensinya, pengetahuannya dari ini pengetahuan, knowledge ya, self knowledge, ini keluarga. Terus ini sikap, kelas sosial. Di faktor individual masih langsung masuk ke kepribadian, demografi, dan gaya hidup atau lifestyle ini sendiri. Nah, ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh konsumen. Nah, dari perspektif eksperiensialnya, banyak tindakan yang dihasilkan dari adanya kebutuhan manusia pada perasaan dan emosinya. Ini pengambilan keputusan bertujuan untuk membangkitkan perasaan dan emosinya. Nah, biasanya bisa digambarkan pada proses berikut ya. Jadi ada pengenalan kebutuhan dikendalikan oleh perasaan, mencari solusi didasarkan atas perasaan, evaluasi alternatif ini meliputi dari perbandingan pengaruh atas perasaan. Terus ada pilihan. Nah, pilihan di sini didasarkan atas pengaruh perasaan juga nih. Terus evaluasi pasca pembelian. Biasanya kan membandingkan nih produk yang dibeli mampu memenuhi harapan emosinya atau tidak di sini. Biasanya kalau ibu-ibu sih selisih harga sekian udah ngegerutu sampai kemana-mana gitu kan. Ini konsumen ibu-ibu tuh lebih detail, lebih detailing kalau mereka melihat itu. Nah, dua jenis pembelian dari perspektif eksperiensial di sini adalah yang pertama purchase impulse, yang kedua variety seeking di sini ya. Dimana purchase impulse adalah ketika konsumen mengambil keputusan mendadak. Nah, ini dorongan melakukan pembelian begitu kuat sekali sehingga konsumen tidak lagi berpikir rasional dan membelinya. Pokoknya kalau ada promo, diskon itu nggak beli gitu kan. Beli satu dapat satu nih kan. Dia cuma love letter aja nama, tapi udah terpengaruh gitu kan. Diskon X gitu kan. Padahal disebarkan dapat WhatsApp udah senang banget. Apalagi kalau yang punya baby ya, ada pampers segala macam, senang banget. Ada diskon langsung borong gitu kan. Borong semuanya, harganya turun, borong semuanya. Tapi gak kepake biasanya. Habis itu kenapa gua beli kayak gini ya, yang mikirnya gitu pasti. Yang kedua variety seeking di sini. Jadi pembelian secara spontan dengan tujuan mencoba merek baru dari satu produk. Misalnya gini, ya paling simpel nih kalau saya berbicara di tempat saya sendiri. Ini pampers A, ini pampers B, ini pampers C. Ternyata di pampers C ini sama nih. Harganya tapi murah banget. Ya kita ambil yang paling murah. Ya kita spontan aja sih. Tapi biasanya nggak puas sih ke situ sih. Jadi ada yang puas, ada yang tidak puas gitu ya. Atau yang paling marak itu apa ya? Yang beli-beli di Lazada, Shopee atau apa itu yang unboxing kita nggak tahu, beli produk tapi kita nggak tahu apa ya kan. Mystery box ya, mystery box. Beli aja, harapan kita kan beli itu ternyata di luar ekspektasi. Ya ini ya jelas juga sebenarnya itu konsumen yang unik seperti itu. Oke, dari perspektif pengaruh perilaku ini alasannya keputusan pembelian lebih dipengaruhi lingkungan yang mengitarinya. Ini kita bisa lihat dari alurnya ini ya, mengenal kebutuhan ini merupakan dari hasil dari membedakan stimulasi ya, terus pencarian informasi, proses belajarnya atau proses gathering knowledge-nya sendiri ya. Terus pilihan atas dasar informasi yang menguatkan, evaluasi pasca pembelian, ini proses persepsi diri sendiri di sini. Ini contoh dari perspektif pengaruh
perilaku. Nah, transformasi perilaku konsumen era revolusi industri di 4.0 di sini atau 4.0 di sini berpengaruh pada satu, penjualan produk, perubahan pola konsumsi masyarakat. Ini bisa dilihat dari konsumtif banget di sini ya, atau konsumerisme, dan menjadikan konsumsi sebagai bagian dari gaya hidup atau lifestyle dengan memperhatikan prestis dan pencitraan di sini. Kalau dari segi penjualan produk sih memanfaatkan teknologi berupa digital ekonomi, artificial intelligence, big data, dan robotik di sini. Nah, faktor yang melatar belakangi transformasi perilaku konsumen saat ini, kalau dilihat berdasarkan dari penelitian dilakukan oleh Subawa NS dan Widyastini NW tahun 2018, bisa dilihat dari budaya follower, gaya hidup, lifestyle tadi, prestis, dan pencitraan. Yang penting pengen diarani lah. Kalau orang Jawa pengen diarani sugih gitu, kasarnya gitu. Tapi ya seperti itu juga. Tapi ya namanya sekarang apa-apa sekarang bisa beli online semuanya ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi HP kita tuh menjadi sangat mengerikan. Nah, implikasinya apa sih terjadi transformasi perilaku konsumsi, terutama karena era revolusi industri 4.0 ya. Ini antara lainnya menyebabkan perubahan pola penjualan, promosi, dan konsumsi, di mana pembeli dan penjual tidak dibatasi ruang dan waktu dalam melakukan transaksi di sini karena udah digital market. Oke, ini contoh perilaku konsumen. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau menambahkan informasinya, boleh silahkan ditambahkan. Dari saya cukup sekian paparan informasi dari perilaku konsumen. Semoga bermanfaat informasi ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.